Kaki yang seringkali terabaikan ternyata dapat memberikan petunjuk penting tentang kondisi kesehatan tubuh, dari pembengkakan hingga mati rasa. Berbagai kondisi yang muncul di kaki dapat menyoroti masalah kesehatan mendasar yang memerlukan perhatian. Namun, banyak orang menganggap pembengkakan pada kaki sebagai hal yang sepele. Padahal, hal ini dapat menjadi gejala awal dari gangguan organ vital yang membutuhkan perhatian segera. Menurut redaksi duniadiet.com, ada beberapa penyakit yang dapat dilihat dari kaki. Pembengkakan yang terjadi secara berkala pada kaki, yang dikenal sebagai edema, dapat menandakan masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit ginjal, penyakit hati, atau penyakit jantung. Untuk mengurangi pembengkakan secara alami, disarankan untuk meninggikan kaki, tetap terhidrasi, dan mengurangi asupan garam. Spider veins, pembuluh darah kecil yang berkelok-kelok dan terlihat tepat di bawah kulit, sering dikaitkan dengan kadar estrogen yang tinggi. Kondisi seperti kehamilan, penggunaan pil KB, atau ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan munculnya vena ini, terutama di kaki dan telapak kaki. Meskipun biasanya tidak berbahaya, vena ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau menjadi tanda insufiensi vena. Bau yang tidak sedap pada kaki merupakan masalah yang umum terjadi dan dapat diatasi dengan mencuci kaki secara teratur dan mengeringkannya dengan baik. Namun, bau yang terus-menerus dan tidak hilang bahkan setelah mencuci kaki dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti infeksi jamur atau bakteri. Jika bau yang tidak sedap terus berlanjut, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Nyeri pada kaki dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti cedera, radang sendi, atau neuropati. Namun, jika nyeri sering terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama, hal ini dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti diabetes. Jangan mengabaikan nyeri pada kaki yang berlangsung lama dan segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Mati rasa pada kaki dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti cedera saraf, tekanan pada saraf, dan gangguan sirkulasi. Namun, jika mati rasa terjadi secara teratur dan berlangsung dalam waktu yang lama, hal ini dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih serius seperti diabetes atau gangguan saraf lainnya. Untuk itu, sangat penting untuk segera memeriksa ke dokter jika mengalami mati rasa yang berlangsung lama dan memerlukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Perut buncit membandel seringkali menjadi masalah yang dihadapi banyak orang. Selain mengganggu penampilan, perut buncit juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak cara yang dilakukan, mulai dari olahraga hingga diet. Namun, ada juga cara alami yang bisa dicoba, yaitu dengan menggunakan daun-daunan tertentu yang memiliki khasiat untuk mengecilkan perut. Beberapa jenis daun yang dapat membantu mengecilkan perut buncit adalah daun jati Belanda dan daun mint. Daun jati Belanda telah lama dikenal sebagai tanaman herbal yang efektif untuk menurunkan berat badan dan mengecilkan perut buncit. Kandungan zat lendir dalam daun ini dapat membantu menghambat penyerapan lemak dalam tubuh. Untuk mengonsumsinya, ambil 10-15 lembar daun jati Belanda yang sudah kering. Rebus dengan 2-3 gelas air hingga mendidih. Saring air rebusan dan minum saat masih hangat. Lakukan konsumsi 2-3 kali sehari untuk hasil maksimal.
Selain itu, daun mint juga dapat membantu mengecilkan perut buncit. Daun ini dikenal sebagai khasiatnya yang dapat memperlancar pencernaan dan mengurangi penumpukan gas di perut. Untuk mengonsumsinya, ambil beberapa lembar daun mint segar, cuci bersih dan seduh dengan air panas seperti membuat teh. Tambahkan sedikit madu atau lemon untuk menambah rasa dan minum secara teratur 2 kali sehari. Dengan mengonsumsi daun jati Belanda dan daun mint secara teratur, diharapkan dapat membantu mengecilkan perut buncit dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Jadi jangan ragu untuk mencoba cara alami ini dan rasakan manfaatnya sendiri. Setiap jam yang dihabiskan untuk menonton TV di usia 20-an dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 26%. Hal ini disebutkan dalam sebuah studi terbaru yang melibatkan lebih dari 4.000 orang dewasa muda berusia antara 18 dan 30 tahun. Penelitian tersebut dilakukan selama 30 tahun untuk memperkirakan resiko jangka panjang dari menonton TV terhadap serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Hasil yang dipublikasikan oleh para peneliti dalam Journal of General Internal Medicine menunjukkan bahwa mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu menonton TV di awal usia 20-an memiliki resiko lebih tinggi terkena masalah kardiovaskular di kemudian hari. Setiap jam tambahan yang dihabiskan untuk menonton TV setiap hari pada usia 23 tahun meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner sebesar 26% dan penyakit kardiovaskular sebesar 16%. Studi ini juga mengungkapkan bahwa setiap tambahan menonton TV setiap hari setiap tahun akan meningkatkan resiko lebih tinggi lagi, yakni 55% untuk penyakit jantung koroner, 85% untuk stroke, dan 32% untuk penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, masa dewasa muda merupakan waktu penting untuk melakukan intervensi dalam kebiasaan menonton televisi guna mencegah dampak buruk pada kesehatan khususnya kardiovaskular. Dalam studi ini, semakin banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menonton TV di usia dewasa, muda, dan peningkatan tahunannya dalam menonton TV di usia parubaya dikaitkan dengan kejadian penyakit kardiovaskular dini, khususnya penyakit jantung koroner. Hal ini menunjukkan bahwa usia dewasa, muda, dan perilaku di usia parubaya dapat menjadi periode penting untuk mendorong pola perilaku menonton TV yang sehat, tulis para peneliti. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa waktu lama menonton TV dapat menggantikan aktivitas penting seperti tidur dan aktivitas fisik yang berdampak lebih baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan kebiasaan menonton TV yang sehat sejak dini guna mencegah penyakit jantung dan stroke di masa mendatang. Hal ini disampaikan oleh penulis utama studi Dr. Jason Nagata.